Oke, Kare, mungkin sedikit doang selamat ulang tahun sebelumnya. Makasih. Sebenarnya sih untuk tahun kali ini nih ada perbedaan nggak sih? Ada perbedaan yang sangat luar biasa karena tahun ini benar-benar diberkahi oleh banyak rezeki, yaitu rezeki kesehatan, rezeki keuangan, rezeki juga pasangan yang tambah hari lebih baik, terus bisnis-bisnis juga semuanya berkembang ya, bukan bukan maju banget lah karena masih awal, jadi berkembang. Jadi benar-benar lagi fokus-fokusnya ngurus-ngurus banyak bisnis ya, lumayan lah kecil-kecil tapi banyak. Apa wish apa sih di tahun ini sendiri yang Yang pasti sehat ya, sehat dulu deh, karena kalau kesehatan itu kan mahal banget. Kalau kita punya satu penyakit, pasti kita cuma punya satu keinginan, pengen sehat. Tapi kalau kita udah sehat, kita bisa punya 1000 cita-cita. Jadi itu dulu yang paling penting, bagaimana caranya di usiaku yang sekarang ini 38 tahun, mau menginjak 40, kepala 4. Jadi harus tetap sehat, bugar. Karena kan memang tampilannya mungkin kelihatan kayak awet muda kali ya. Tapi umur nggak bisa dibohongin. Kadang gampang capek, usia 30 beranjak 30 tuh badan juga kadang-kadang pegel-pegel, udah kayak low bed. Nah, gimana caranya? Yaitu memaintain dengan olahraga, minum vitamin. Habis itu juga menjaga makanan, asupan makanan. Kalau dulu semua makanan dimakan, sekarang nggak bisa. Jadi kita kayak harus ngobrol dulu nih sama makanan. Ini kayaknya kamu nih bisa menutrisi tubuh aku atau malah bikin tubuh aku jadi kelihatan rapuh kayak junk food gitu, pasti aku udah nggak makan gitu. Jadi benar-benar yang healthy food, jus, terus juga rebus-rebus, udah bersahabat tuh yang namanya ikan kukus, dikukus-kukus, direbus-rebus. Maklum udah mau kepala 4, jadi harus tetap menjaga supaya kita tetap bisa bersaing dengan para milenial dan Gen Z. Oke. Kare cukup perbedaan mungkin merayakan sederhana dengan keluarga di rumah. Iya betul, jadi aku tuh bingung karena kan pas banget sama bulan puasa nih. Jadi kalau mau acara yang heboh-heboh banget puasa, jadi paling bisanya bukber. Terus pas banget beberapa hari menuju lebaran, jadi ada sebagian yang udah pada beli tiket mudik. Jadi serba kagok. Akhirnya memutuskan untuk ya udah bukber di rumah aja bersama dengan keluarga dan karyawan, dengan ya dibilang keluarga lah, nggak ada teman-teman yang jauh-jauh gitu. Karena itu dia ada dua hal, satu bulan puasa, satunya lagi mau lebaran banget. Jadi orang-orang udah pada sibuk bikin kue, bikin rendang gitu. Tadi masak sendiri juga. Iya, alhamdulillah aku tuh seneng masak sendiri karena apa? Kita punya karya nih di hari spesial, jadi makanannya juga harus spesial. Kalau cuman beli kan biasa ya, maksudnya tinggal ya udah pesen gitu, nggak ada yang spesial. Nah aku senengnya tuh di hari spesial, tapi hidangannya juga memang buatan kita sendiri gitu, tuh lebih romantis, lebih apa ya, lebih kayak so sweet gitu. Umur 38 artinya seperti apa sih mungkin 38 menginjak sudah 38 ini mungkin Iya, 38 memaknainya udah tidak muda lagi ya. Memaknainya bukan berarti kita juga pesimis bahwa kita udah tua terus kita kayak harus minder sama anak muda, nggak gitu juga. Udah enggak, ibaratnya udah enggak muda lagi, tapi dari situ kita udah harus tahu diri gitu loh. Jadi melakukan sesuatu itu udah harus tahu diri karena waktunya udah nggak banyak lagi nih, waktu kita berkurang, umur kita bertambah tapi waktu kita berkurang. Jadi bijak dalam menentukan segala keputusan. Kalau misalnya hari ini kita gunakan buat apa ya, bisa sih berleha-leha gitu, hang out untuk hal-hal yang nggak penting, tapi alangkah lebih bijaknya kalau kita gunakan ya memang untuk sesuatu yang bermanfaat. Minimal kalau misalnya kita nggak mau itu boros, sesuatu yang ngeluarin duit, ya minimal kita di rumah melakukan sesuatu yang masak misalnya, yang lebih berguna, seperti itu, lebih menghargai waktu aja. Ada kado khusus dari abang? Kado khususnya
punya anak kali ya. Enggak. Aku cewek ya. Nggak tahu nih, maksudnya lagi galau karena kan di usiaku yang 38 ini menginjak 40, kalau misalnya kita mau punya anak lagi kan ini momennya. Karena kalau misalnya usia 40 itu kan untuk hamil lagi tuh rentan ya. Jadi aku cuma punya kesempatan 2 tahun lagi nih untuk menentukan mau nambah lagi 1 atau memang mau sudah. Karena ngeri resiko kalau usia 40 kita hamil melahirkan, bagi seorang wanita itu banyak hal-hal yang perlu dijaga karena kan hamil dan melahirkan itu taruhannya nyawa gitu, kesehatan juga. Nah itu ya minta yang terbaik aja deh sama Allah, terus diskusi juga sama suami maunya gimana. Kalau memang udah cukup ya udah, berarti mungkin harus kayak KB atau apa. Belum ada obrolan buat program. Iya, belum, karena sibuk dengan bisnis yang ada sehingga waktu kita tuh dipakainya kerja dan ngurus bisnis gitu. Mungkin anak-anak udah dikasih hadiah sama abang. Hadiahnya aku mintanya ya aku pengen membuka cabang bisnisku, karena aku udah punya di Sentul nih, aku pengen buka cabang di daerah Tebet biar deket kantor aku juga. Kayak misalnya pengen punya salon di Tebet, pengen punya restoran di Tebet, biar deket. Jadi pas kalau aku ngantor bisa sekalian nyalon gitu, bisa sekalian ngeresto. Itu sih karena kan melihat Tebet, Jakarta Selatan itu memang kawasan emas ya. Jadi bagus nih untuk kita punya bisnis yang konvensional. Mungkin Kak, terakhir apa sih harapan di usia baru, terus mungkin dengan segalanya yang sekarang lagi digeluti, apa sih harapannya sendiri, dan targetnya juga? Harapannya untuk diri sendiri supaya bisa lebih baik lagi setiap harinya, ada perubahan sedikit saja tapi itu ada setiap harinya, itu untuk diri sendiri. Harapannya untuk semua banyak orang lain dan untuk bangsa dan negara ini, generasi muda ini ya harapannya mudah-mudahan kita bisa lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan dan lebih punya kepekaan lagi terhadap sesama. Kadang-kadang kan sifat sensitivitas itu nggak bisa dipunyai oleh semua orang. Tapi kalau alangkah lebih baiknya kalau sesama kita, di antara kita semua, kita punya rasa kepekaan yang tinggi, solidaritas yang tinggi, sensitivitas yang tinggi, maka kita nggak akan ada lagi yang namanya konflik, nggak akan ada lagi yang namanya gontok-gontokan, bentrok, persaingan bisnis yang tidak sehat. Itu aku sangat menyayangkan ya dengan huru-hara yang ada. Mentang-mentang orang itu punya sosial media sendiri, punya media sendiri, bisa ngomong seenaknya dan dia juga bisa menyerang siapa saja. Padahal itu kalau cuman didudukin bareng itu udah selesai. Entah apa maksud dan kepentingan orang tersebut, cuman semakin banyak orang-orang yang menunjukkan dirinya di sosial media tanpa tak kenal maka tak sayang gitu loh, tanpa tahu orang itu nggak kenal tapi tiba-tiba nyerang. Nah itu aku sangat disayangkan ya dengan huru-hara seperti itu. Kalau menurut aku damai itu lebih baik, damai itu indah di bidang apapun gitu loh, di bidang apapun itu. Jadi kita harus saling menghargai orang lain, menghormati orang lain. Kalau misalnya kagak mau dicubit ya jangan nyubit. Lebih itu sih yang harapannya, supaya generasi muda siapapun yang nonton video ini lebih kontrol lagi dan lebih jangan seuzon, lebih positif aja sama orang. Kalau misalnya orang itu nggak nyenggol kita ya jangan kita senggol, jangan cari-cari masalah kayak gitu sih. Lebih kayak yang sekarang ini generasi mudanya mungkin harus lebih banyak menimba ilmu untuk menambah value diri kita gitu, untuk mengupgrade diri kita sebaik mungkin. Itu sih saran untuk sebagai orang yang senior lah.